Opera Squad. Ya, hai Opera, thank you for having me ya. Hari ini Opera libur ya? Lembur ya? Gue suka banget loh ke Opera loh. Kayak di WC-nya tuh karena dikasih sesuatu yang gratis gitu. Gue selalu suka dikasih sesuatu yang gratis gitu. Kalau kemarin gue di restoran mahal dikasih kayak ada kayak minyak rambutnya, minyak wanginya gitu. Tadi gue ke toilet ada softtek gratis. Gue bilang mau nih gue nih. Tapi kagak bisa make, kagak ada gunanya gue siap. Kali ini gue akan berkenalan ya dengan seorang cowok yang katanya kriminal sejak dini. Woi, pernah ngambilin cewek, ngaku mau kondo, pernah nipu orang. Ini lu ngundang anak pang. Yang terakhir nipu orang-orang habis ngambilin seorang cewek yang sekarang jadi pacarnya. Kira-kira siapa orangnya itu? Siapa orangnya? Langsung aja kita sambut Satria Mahathir. Hai. Hai. Gimana Sat? Harusnya kita tadi udah ngobrol jam 1-an ya. Iya, tapi gue Tapi telat. lu telat karena kesiangan. Ya jadi tadi gue soalnya tadi gue nungguin lu di sini, udah keluar 200.000 aja gue sama anak Opera gue. Gimana gue lebih lagi kan gue kabur aja gitu kan. Sambil nunggu tadi gue lihat-lihat toko dan gue punya sesuatu. Apa itu? Lu udah punya anak kan? Udah. Siapa nama anak lu? Alfa. Semoga jadi Alfa. Tadi gue punya sesuatu buat Alfa nih. Lu yang bacain judul bukunya ya. My mom is the best. Itu buat Alfa ya karena ya buat ngegambarin. Nah ini buat lo. Ini brosur apartemen. Buat apaan? Biar punya rumah, biar anak lo nggak broken. Aduh. Wow. Masuk. Oke. Tadi gue ngebacain pasal lo lah ya ada. 378. BTW ini karena udah malam lo pakai gorden gitu. Waduh. Tadi pasal-pasal kejahatan lo ya, pernah ngehamilin cewek, pernah nipu orang segala macam lah. Gue nggak suka lah. Emang boleh sekriminal itu? BTW gue manggil lo apa nih? Bang Sat. Boleh. Boleh Itu cocok. ya? Boleh Cocok ya? tuh, cocok. Oke. Sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh jelas ya. Tapi karena memang dulu itu kondisi gue emang nggak kondusif aja mungkin ya. Oke. Jadi emang gue mungkin diharuskan buat ngelakuin itu demi ya berjalannya hidup gue kan ada pengeluaran ekstra gitu kan yang harus. Ini ngomongin dosa lo yang nipu ya. Pertama ngehamilin orang deh gitu ya. Emang lo orangnya suka telat, tadi terbukti ya lo datang sini juga telat. Ya. Anak lo juga kan hasil telat juga ya, telat nyambut juga ya. Virus habis. Anjing. Terus lu katanya nipu apaan sih? iPhone. Lu bener nipu nih? Pure nipu. Oh nipu, emang lu udah buntu arah lah ya buat dapat duit ya. Gimana lu nipu gimana? Lelang. Lu lelang, lu mau jual HP. Ya, itu sebenarnya gue berdua. Oke. Berdua sama temen lu. Bilangnya lu dijual terus orang transfer lu nggak kirim. Jadi lelang, habis itu semua orang yang ngebid kita ambil berapapun nominalnya. Nominal yang penting transaksi. Kalau waktu itu kayak gitu sih. Oke. Terus poinnya. orang nyariin lu gimana? Gue masih ada di sini. Nyari kayak gimana maksudnya? Masih mana duit gue Sat? Ya udah, gak ada. Kan gue pakai buat foya tuh rame-rame. Enggak ada yang ngelaporin lo? Ada. Enggak mempan. Kelihatannya Kurang kuat duitnya. bisa jadi. Pernah ngambilin cewek, ngaku lu pernah mau kondo sih bukan kriminal ya menurut gua. Karena lu enggak doang, cuy. Waduh. Everything, cuy. Waduh. Setuju enggak? Aduh. Setuju kan? Jadi yang bilang mau kondom enggak doang anjing, cewek bisa kenapa ini. Pernah nipu orang nih tadi. Yang terakhir nipu orang-orang. Oh, yang lu katanya pura-pura ngehamilin pacar lu ya, yang pakai cuka itu ya. Betul. Itu gua tahu tuh. Ya itu bukan kriminal sih, lebih ke moral aja ya. Jadi apa bedanya dia sama anak pang biasa? Istimewanya apa nih jadi lu ngebohongin itu buat naikin akun lu yang udah mati katanya. Bukan ngenaikin sih, lebih tepatnya ya? enggak dong, kan akun baru ini. Buat ningkatin ini aja sih, engagement aja sih. Ini gua nih akun baru nih. Terus orang tuanya cewek lu nggak nanyain lu, ini anak gua hamil nih. Nanya ke gue sih enggak ya, paling klarifikasinya lewat dia dulu.
Kan terus ya udah mereka bisa ngertiin itu sih. Kalau hamil. Kalau ini bagian dari skenario. Oh, ini bagian dari skenario. Enggak lah. Tapi kalau emang hamil beneran nggak apa-apa. Enggak. Oh, jadi bukan anak gua nggak ngerasa dia orang yang tepat buat bisa jadi pasangan hidup gua di hari-hari ini. Kalau mamanya Alfa apa nih fisiknya nggak tepat. atau Ya nggak tahu lu. Sebenarnya Cia nggak tepat. Si Nindi nggak tepat. Nindi sebenarnya tepat sih. Maksudnya looks-nya juga oke kan. Buktinya ya keturunan gua kan ganteng. Ya kan. Sayangnya bapaknya nursak. Jadi begitu ya. Kemarin lu ngebohongin itu buat naikin engagement IG lo yang mati. Betul, gitu ya. Betul. Jadi semuanya pura-pura. Tapi kalau emang hamil beneran nggak masalah. Nggak bersedia sih gua. Nggak bersedia, tapi buat ngelanjutin ya. Iya telat nyabut lagi nggak ada masalah. Enggak, jangan sampai. Jangan sampai. Oh, gua kira mindset lo emang mindset barat gitu loh, ke barat-baratan. Enggak, sebenarnya tuh hal-hal kayak gitu tuh enggak selalunya kayak disengajain gitu ya. Emang di kondisi-kondisi tertentu aja itu bisa terjadi. Jadi Alfa ini bukan ngambil kan, dia bener anak lo kan? Iya. Oh, gua kira skenario lagi. Nah, ini skenario nih, ini nemu nih di mana enggak ya? Alfa bener anak lo ya? Iya. Gue lihat-lihat sekarang lu buka jasa recovery akun sosial media. Ini beneran mau bantuin orang atau mau tepu-tepu lagi? Lu buka recovery akun sosial media? Gua nggak buka jasa. Tapi kemarin itu gue sempet dapat akses ke salah satu orang yang punya pemahaman ya, bener-bener dia punya skillnya banget gitu di bidang IT lah semacamnya, dan gue minta bantuan dia buat ngebalikin account gue yang baru ini kan sempat kesuspend lagi ya kan. Terus ya udah akhirnya gue dikasih secara cuma-cuma kayak gratis gitu, dengan cara ya promosiin, kasih market lah ke dia lah gitu. Iya, udah gue kalau tiap ada orang yang minta dipulihin akunnya, jadi bukan ini gua, bukan skill usaha gua. Lu. Iya, marketing lah, marketingin ya, bantu marketingin, caloin. Emang berapa bayarnya? Bayar apa? Bayar recovery account. Kalau kata dia itu tergantung jumlah followers sama pelanggaran. Oke. Kalau kata dia. TikTok juga bisa? Bisa. Nggak bisa live di band bisa? Bisa. Ntar gue minta nomor lu. Tapi bayarnya pakai Rekber ya gue. Takut juga. Udah ada belum yang mau daftar dari lo? Udah ada yang belum? Udah ada sekitar 3 orang. Oke. Yang sempat nge-reach yang benar-benar pasti banget. Udah mau dipulin akunnya gitu ya. Proses. Tadi gue lihat akun lo di IG banyak juga ya, namanya Satria Mahathir. Pas gue lihat gue udah klarifikasi atas cerita gue gitu. Storynya gitu. Terus pas lihat linknya tiktok.satriamahathir. Pas gue klik link Shopee anjing, jual hijab anjing. Aneh. Bukan. Tapi lo orang kaya bukan sih? Lo orang kaya bukan sih? Kalau ngomongin diri gue pribadi, lupa lo ngasih pertanyaan lo ya, yang gitu dong. Kalau menurut gue pribadi, sekarang gue nggak kaya, tapi gue nggak miskin. Oke, cukup. Ya bisa jadi. Tapi gue kan pernah jadi orang kaya. Lu bokap lo orang kaya? Bokap gue ya, tapi kan bukan gue. Iya, maksudnya lu dididik di kehidupan orang kaya ya. Benar. Jadi santai ya untuk punya anak sebenarnya. Enggak juga. Anyway, lu kan sering mention tentang kehidupan lu yang mandiri sejak umur 12. Benar? Benar. Nah, emang nyambung sama pertanyaan gua tadi ya. Emang masa kecil lu tuh gimana? Udah mandiri dari umur 12. Oke. Lu dibesarkan itu kaya ya? Kaya apa tajir? Siapa? Masa kecil lo, bokap lu lah. BTW main ini sekarang lu udah enggak butuh orang tua. Saya udah penghasilan lu sendiri. Full. Jadi dimulai gue dari divorce itu, gue udah nggak terima 1.000 pun dari keluarga gue. Sekarang kita track back lu kecil ya. Lu tajir atau kaya? Gue nggak bisa jawab keduanya. Nggak bisa jawab keduanya, tapi nggak pernah kekurangan. Tapi gue punya keyakinan dan ini pasti privilege dari orang tua itu ada. Oke. Dan lu dapet privilege itu ya? Sempat dapat, tapi karena gua kemarin kriminal, gua lagi kena kayak hukuman gitu sih sebenarnya. Tapi kan 18 tahun lu bisa hidup enak dong dari privilege itu. Seharusnya. Didikan lu aman? Wah, keras. Bokap gua mandiri, dia nekenin gua buat mandiri dan disiplin sih sebenarnya. Jadi emang secara nggak langsung kan gua kemarin sebenarnya sukses sebagai kriminal karena gua disiplin. Karena gue beneran dong, gue taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang gue percaya. Oke.
Ya kan, kalau misalkan gue harus steril, gue steril. Kalau gue harus hapus bukti, gue hapus bukti. Itu kan bagian dari disiplin. Ya kan? Iya, dipikir gitu ya, di konsep bener gitu, dilakuin juga. Cuma salah aja mungkin di negatif ya gitu. Terus juga bokap gua itu bedanya kan nyokap gua kan udah di penjara ya. Maksudnya nyokap gua itu Oh, itu turun dari nyokap lo. bisa jadi. Nyokap Jadi lo kenapa? kalau bokap gua itu dia itu ngesupportnya itu bukan di keuangan sih yang pertama. Dia itu di mental, terus juga di pendidikan. Itu yang bener-bener yang gue lihat diutamain sama di situ. Kalau nyokap gue keuangan, tapi kan semenjak nyokap gue maksudnya ditangkap gitu apa segala macam ya, gue udah nggak uang gue udah nggak sebanyak itu lagi. Berarti Umur berapa tuh nyokap lo ditangkap? 2019 umur gue masih 16 tahun berarti. Lu sekarang berapa sih? 20. 20. Sekarang 20 lah 2003 ya. Ya. 2003 19 nyokap lu ditangkap. Tapi sebelum umur 19 tuh baik-baik saja keluarga lu, selayaknya keluarga biasa. Enggak lah ya, orang nyokap lu broken juga kan. Brokennya gimana? Cerai, divorce. Iya, dan kalau di breakdown lagi itu lebih dari itu juga sebenarnya. Jadi gua nggak dapat attention yang cukup. Lu nggak dapat attention yang cukup, lu nggak dapat sosok bapak ibu? Figur? Nggak sepenuhnya ya. Bukan nggak sama sekali. Iya. Nggak Tapi sepenuhnya bokap lu sih. komunikasi sama lu lancar, ngasih Enggak. nasihat nggak ada. Cuma ngasih kekerasan doang. Kekerasan sih enggak sih, gua Maksudnya kekerasan ke nilai-nilai keras gitu loh. Mandiri keras gitu, didikan yang keras gitu. Itu doang. Tapi nggak ngasih value. Enggak. Om gimana sih? Tapi ini sebenarnya ini dia tuh mulai kayak mulai berubah gitu semenjak dia tahu gua masuk ke lingkup kriminal sih sebenarnya. Berubah dia. Iya, jadi udah buat ngasih uang lagi tuh udah mikir-mikir banget ya kan, takutnya ntar gua mau pakai buat modal apaan kan gitu atau apapun itu. Lu punya kebiasaan nipu dari kecil? Enggak. Baru tuh. Mulai Agustus kok. Akhir Juli. Lu bandel dari SD? Gua nggak bilang gua bandel SD sih. SD lu culun apa bandel? Enggak dua-duanya sih. SMP? Gue SMP gue di DO di Al Azhar Kemang. Oke. Terus Karena gue masuk ngebully adik kelas. Oke, normal. Terus gue masuk ke negeri. Gue di DO lagi. Terus dari situ gue udah bener-bener males banget buat sekolah. Oke, SMP DO, SMA DO lagi ya, males banget. Enggak, gue nggak sempet SMA. Oh Gue iya, paket. SMP. Negeri itu SMP juga ya. DO lagi. DO lagi terus. Gara-gara, Wah, banyak sih kalau itu. Gua udah bandel lu ya. Dari SMP ternyata. Sewajarnya aja sih, nggak yang sewajarnya tapi sampai di DO ya. Lu waktu itu ngapain anak orang sampai di DO waktu SMP? Gua terlibat di tawuran pernah, tapi cuma ikut-ikut doang, nggak yang sampai bacok orang gitu, nggak mau juga. Terus gua sempet pokoknya bikin gua akhirnya di DO ini gara-gara UAS hari pertama gua tindikan. Di DO tuh gara-gara itu. Terus juga ngerokok di kamar mandi, sebenarnya yang kayak gitu-gitu aja sih. Yang gue lihat masih kenakalan wajar sih ya. Tapi poinnya kan bertambah. Oh, pakai sistem poin. Iya. Abis tuh udah jatah nakal lo ya. Udah 134 kalau nggak salah itu terakhir. Yang seharusnya itu 100 udah dikeluarin kan. Terus ya udah akhirnya gue malas sekolah. Di situ lalu berubah jadi anak yang bandel gitu. Bisa jadi. Sebelumnya enggak, lu Satria Mahathir yang biasa-biasa aja sekolah. Itu SD sih kayaknya ya. Sekolah, warnet gitu-gitu. Main PB, main PB gitu-gitu doang. Iya. Lu sempat direhab? Sempat. Oh, lu narkoba sejak kapan lu? Sejak di DO itu. SMP. Bahkan pas bukan di swastanya ya, pas gue masih di negerinya ini, gue masih gue udah mulai coba-coba. Negeri mana lu? 56. Jeruk purut. Betul. Biru muda. Itu kan Wiro. Hah? Itu kan Wiro. Celananya biru muda kan? Atau 56? Iya, hari Kamis. 56 JP. Iya. Iya. Nih, murid lu nih. Gimana sih lu bikin sekolah lu? Terus gimana? Masih berdiri tuh sekolah JP tuh? Masih ya? Masih sejauh ini masih. Gimana lu cerita? Diajakin itu pertama kali katanya ada sinte gitu. Oke, ada sinte. Sinte tuh kayak ganja gitu ya. Sintetis gorila gitu ya. Iya. Akhirnya gue cobain itu, temen gue ada yang bawa.
ya Ke kan. sekolah. Iya, terus di kamar mandi diajakin kan, gue habis makan biasa ngerokok tuh di kamar mandi. Nih rokoknya dia beda, terus akhirnya diulik-ulikin Sintai apa segala macem, dioper ya kan. Udah di situ udah bengong semua di kamar mandi. Oke. Di situ lo kena tuh. Kena Itu sampai ketagihan akhirnya tuh. uang mingguan gue tuh gue spendnya tuh di situ tuh gara-gara Habis dia. buat narkoba. Iya. Habis buat apa? Sintetis. Sampai direhab. Itu gue ke Bali kan, emang dari kecil Jakarta Bali, terus gue apa namanya pas udah di DO itu gue pindah dong ikut nyokap gue lagi, terus di Bali ya mapping lagi. Ya kan Mapping maksudnya? Beli online. Oke. Beli online mapping apa segala macem, terus mungkin nyokap gue udah muak banget apa gimana ya gue ditarik masuk rehab. Oh, terus lu bukan ketangkep masuk rehabnya. Bukan ketangkap polisi. Nyokap gue tuh ada Yang nyepuin lo. ada kontribusi di BNN sebenarnya. Bisa Jadi dibilang enak kayak gitu. Dong, lu make bebas dong. Enggak juga dong. Yang nangkep gue kan nyokap gue. Tolong diedit ya, nggak sengaja. Jadi nyokap lu yang Koordinasi ke orang BNN. Secara nggak langsung ya, ini anak gue nih makan lah nih. Tolong diproses maksudnya, gitu kan. Sembuh lo. Sembuh. Sampai sekarang. Sampai Udah nggak nyintai lagi. Nggak nyintai Paling lagi. nyabu doang lah ya. Enggak, jadi gini prosesnya. Ntar dulu. Kalau Dari sekarang- situ gue keluar, gue pakai lagi sabu sampai Tuh, akhirnya kan next level anjing, gue bercanda lah, seriusin ternyata. sampai akhirnya gue dipindahin ke yang lebih apa ya, lebih parah lah rehabnya. Itu ada di Bogor, di Ciawi. Nama rehabnya kalau nggak salah ya kita deh, seinget gue. Ya gue dimasukin situ, jadi gue dimasukin ke sel dulu tuh 1 minggu tuh. Gue nggak, bener-bener gue berak, gue makan tidur itu siapa aja bisa ngeliatin gue mandi, semua bisa ngeliat orang gue Anjing. ngapain. Mas, gimana tuh kamar lu kebuka banget gitu maksudnya? Kayak apa tempat rehab tuh? Ya segini lah ruangannya nih, ruang sekarpet hitam ini nih. Terus. Ya udah cuma disediain 1 kasur sama bantal. Bengong aja udah kayak orang gila. Isinya orang berapa? Gua doang sendiri. Yang orang bisa lihat lu tuh maksudnya kenapa? Nggak ada pintunya? Kan jeruji. Oh iya, jeruji ya. Iya. Kamar mandinya emang terpisah tapi kan pintunya dibobol sama diinin. Jadi gua berak pernah diliatin. Tadi dilihatinnya Sempet amat lah ya. sama staff, cuek sih cowok kan yang ngeliat. Dari lu keluar rehab sampai lu nyabu itu berapa lama? Jangka waktunya Maksud gue pengen tahu 2 bulan. efek. Lu di rehab berapa lama? Rehab pertama apa rehab kedua nih? Rehab pertama. Rehab pertama 1 bulan, rehab kedua 2 bulan. Rehab pertama 1 bulan. Oh, 1 bulan lumayan buat ngiburin 2 bulan. Lu makanya rehabnya 10 tahun biar lu 20 tahun bersih. Buset. Gila, tapi sekarang udah bersih ya. Gue pastiin. Alhamdulillah, bagus. Katanya lu kabur juga dari tempat. Lu kabur juga dari tempat rehab lu. Yang kedua, rehab kedua bukan rehab pertama. Ya. Jadi itu emang rehab tuh kayak apa namanya, gede banget kayak istana. Bener-bener kayak istana, pengawasannya ketat. Cuma waktu itu gue ngeliat ada kesempatan ya kan, gue udah muak banget nih kan di rehab. Kira gue kabur, gue ngebawa 1 orang. Yang ada di rehab juga. Iya. Terus. Yang mau ikut, yang punya keberanian. Terus. Karena emang khusus orang-orang berani aja. Terus ya udah. Terus ya udah akhirnya temen gue ini. BBA ya, yang berani aja. Udah teman gue ini umurnya berapa waktu itu, gue masih 15 tahun itu gue. Masih 15 tahun, teman gue ini udah 22. Jadi dia ya udah kayak konvoy aja itu, lari-larian. Gue masih pakai boxer, kaos rehab. Jam berapa tuh lu kabur dari rehab? Sore Ya. Sore. Tuh sore tuh rawan tuh penjaga rehab lu. Sore jangan tidur. Lu sore tidur sih lu, orang kabur nih tawanan lu nih. Terus lu dicari sampai diburu. Masuk lagi jadinya. Enggak, gue licin soalnya. Ada pesan enggak buat anak muda yang masih sampai sekarang? Otak lu bakal rusak sih, intinya itu aja. Ya kalau bisa berhenti ya silakan berhenti. Otak lu rusak enggak? Pas nyintek rusak. Gimana rusaknya? Kemampuan gue buat berpikir tuh udah nggak normal, ngerti nggak? Kayak buat mengingat aja tuh gue harus bener-bener butuh konsentrasi banget. Kayak gitu sih paling. Jadi kalau bisa berhenti narkoba. Tatoan boleh, narkoba jangan. Seru juga kehidupan lu ternyata ya. Tapi brandingan lu nih masuk ke dunia media sosial nih kayak apa saat lu mau jadi apa nih? Emang buat ceritanya. Gue punya visi buat menciptakan lebih banyak mama muda sih sebenarnya. Wah, hancurlah Indonesia aku.
Ini bapaknya ngasih makan apa nih waktu kecil nih begini. Kenapa? Menciptakan banyak-banyak mama muda ya kan. Mama muda la 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 la. Kenapa lu pengen menciptakan mama muda tuh gimana? Coba. Yang pertama karena gue suka anak kecil, balita ya, bukan yang masih 2 bulan 3. Gue suka balita. Anak lu sekarang berapa? 3. Oh lagi lu suka-sukanya dong. Lagi lagi golden age sih. Di situlah lu menanamkan semua pendidikan sebenarnya. Jadi gua dikasih sama cewek gua antara 0 sampai 5 atau 0 sampai 7 ya. Lu kasih lu semua tuh value, ilmu, ukuran, besar kecil, tinggi, rendah, kaya miskin, baik apa jahat, sebaiknya dilakukan atau tidak dilakukan itu 0 sampai 7. Sisanya 8 sampai kita sekarang hanya mengolah yang ada. Jadi lu udah misalkan dulu kan gua waktu kecil, ini siapa yang seumuran gua? Ini kalau lihat mobil Jeep itu mobil penculik tuh. Ada enggak? Nah, mobil itu tuh udah di otak kita tuh udah ditanamin sampai tua udah pasti ada muncul gitu. Jadi tuh umur anak lu sekarang itulah waktunya lu menanamkan doktrin kan. Doktrin itu. Nah, makanya mungkin lu mulai ajarin nih anak lu nih. Gawat. Enakan mama muda atau perawan, Sat? Enggak keduanya. Kalau perawan rese, kalau mama muda bekas orang. Udah ada jahitannya, Pak. Gimana? Males ya. Lu carinya yang apa dong? Lu sebenarnya lu mau cowok enggak? nih. Tadi udah gue coba satu-satu doang, enggak ngelawan. Lucu juga orang-orangnya kok. Kreatif. Aduh ya Allah. Jadi gue masih nyangkut di namanya kita media sosial ya. Ya lu kan masuk juga harus membawa impact ya, membawa hasil ya. Tapi lu membawa misi untuk menciptakan banyak mama muda gitu. Kenapa? Itu buat lu doang atau buat apa gitu loh? Kan lu suka balitanya. Gue suka balitanya. Yang kedua, gue itu ngerasa keluarga gue ini udah kayak lepas banget gitu. Jadi kayaknya enak deh kalau gue punya keluarga inti gue sendiri gitu loh. Ini bukan 5 mama muda lagi, 7 mama muda lagi, enggak kayak gitu. Oh, sebenarnya gue cuma punya keinginan aja buat nikah. Ya tadi apa itu? Menciptakan banyak mama muda. Mama muda yang benar maksud lo? Apa mama muda MBA? Bisa keduanya. Yang penting mama muda dibanyakin. Yang penting mama muda buat gue. Kenapa? Prosesnya nggak penting, penting hasil. Kenapa? Ya karena tadi gue suka balita. Nah, kan lu nggak bisa lihat anaknya. Misalkan gara-gara nonton lu orang Papua jadi mama muda, kan lu nggak tahu tuh anaknya kan kalau nggak ketemu si Markus. Maksudnya gimana? Apa namanya Markus ya? Kan dari Papua soalnya. Misalkan ada orang lihat konten lu nih orang Papua nih. Oh iya, jadi gue jadi terinspirasi pengen ngewe gitu, mau jadi mama muda kayak yang dibilang sama Satria gitu. Kan lu nggak bisa lihat anaknya. Tapi kan dampak yang lu bawa itu sebegitunya ke dia. Maksudnya gue pengen lu menelah aja misi lo menciptakan banyak mama muda tuh apa gitu loh. Gue nggak berusaha menjatuhkan ya. Gue nanya, maksudnya apa sih itu? Gue nggak ngerti. Di sisi lain mungkin bakal seru kali ya kalau gue bisa nemuin, ini spontan aja gue. Di sisi lain gue bisa, mungkin bakal seru aja kalau gue bisa nemuin ini satu orang yang bisa ngisi perannya si mantan gue, mantan istri. Nindi. Iya. Kalau misalkan dia punya saingan keren deh gitu ya kan. Lah mama mudanya anak lo juga. Oh iya dong. Oh, menciptakan banyak mama muda dengan masa anak orang. Baju lo. Kan gue nanya tadi kan, mama mudanya tuh mama muda anak lo apa mama muda lain gitu di seluruh Indonesia? Anak gua. Oh, anak. Oh, lu Raja Salman. Kenapa Raja dia? Salman? Ya istrinya kan 1.000. Waduh, jangan sebanyak itu, Pak. Nggak sebanyak itu ya. Kalau bisa yang terakhir ini. Oh, nggak banyak dong. Nggak banyak dong. Nambah. Oke. Jadi lu masuk dunia media sosial hanya untuk kepentingan lu aja berarti kan? Enggak juga. Lah kan gue nanya, misalkan gue masuk media sosial sebenarnya misi gue gue tuh mau menumbuhkan minat kepercayaan diri orang-orang yang naik motor. Kenapa gitu? Karena gue kan pernah di Bali juga kan. Kalau di Jakarta lu pasti ditanya kan, lu naik apa? Lu tadi naik apa kesini? Naik Gojek. Ya miskin. Lu tanyain gue. Disuruh naik Gojek tadi. Gue nggak boleh bawa mobil. Gue ya suka ditanya juga naik apa Rek? Motor. Kayak orang tuh nunggu kayak naik motor gitu kan. Di Bali nggak sama sekali Sat. Kenapa? Ya karena motor tuh cuma motor gitu. Motor tuh transportasi. Kayak lu pakai celana, pakai sepatu atau sendal, nggak ada yang nilai lu miskin lu pakai sendal, nggak ada. Motor juga seperti itu. Karena gue lihat fenomena itu kayak loh, kok bule-bule naik motor? Kok Ariel Tatum ke Bali naik motor? Katanya orang kaya. Kok
David Beckham ke Bali naik motor, Swelly ke Bali naik Mio. Berarti motor tuh apa? Kenapa kalau di Jakarta motor itu kayak mana mobil, gue mau mobil gitu gua. Nah, gua makanya berkonten di atas motor. Jadi kayak orang yang bermotor masih bisa kreatif, orang Motor yang lu bermotor apa masih emang? bisa berpendapat. Motor lu apa? Varium Bear atau enggak Supra yang kalau di gas baru nyala Kalau di belnya. Bali itu mungkin biasa aja, tapi kalau di Jakarta kan orang mindsetnya udah Iya, ya itu kan? makanya aneh kan. Heeh. Padahal kenapa ada apa salahnya dengan motor gitu kan? Kenapa kalau mic lu turunin dikit. Mic lu turunin dikit. Oh iya. Ego lu juga. Kenapa kalau di Jakarta orang naik motor ke satpamnya kan juga beda nanya ya kan? Mau mana, Pak? Enggak. Kalau mobil kan Bapak bisa dibantu. Kenapa beda? Nah, itu misi gua saat masuk media sosial. Jadi gua kontennya di motor, apa-apa naik motor. Ke Sofia naik motor, ke Langham naik motor. Kalau misi lu di sosial media apa? Lu tuh mau muncul sebagai apa gitu loh. Kalau Dan lu kemarin mau inspirasi siapa? semenjak sebelum gue divorce, gue itu pengen ya itu ngisi peran gue sebagai papa muda cenah, ya kan, parenting gitu ya kan. Iya, Tapi iya. itu Segampang itu. bukan nggak segampang itu, nggak sesuai ekspektasi gue, terbukti dari gue cerai. Kalau gue lihat di komentar di sosial media lo banyak yang ngefans ya sama lo, banyak yang fans sama lo. Cewek. Sadar tuh. Hah? Sadar tuh. ngefans Ada yang sama sakit, lo. ada yang sadar. Ada yang sakit, ada yang sadar ya. Kira-kira bakal ngadain fan meeting nggak deket-deket ini? Enggak. Enggak ya? Enggak. Gila juga kan. Manggo siapa? Lo kan berhasil mau kondo kemarin ya. Lo mau kondo sama siapa? Sama Cia. Ini yang perlu diperjelas lagi ya, kalau mau kondo itu tuh pertama kali itu semenjak gue cerai. Jadi ada kata-kata mau kondo nih, gosip. Siapa nih yang ngedalangin gue nggak tahu, gitu loh. Memang pas gue nikah ini sama Nindi, soal keuangan dia lebih unggul. Gue kerja juga, gue sempat ngapain jadi, lu? gue pernah jadi gokar, gue pernah lamanya jadi asisten dokter. Hah, jauh banget. Lu kuliah dokter emang? Enggak, asisten dokter. Kan harus dokter enggak? Enggak dong. Oh, Gue bisa. cuma ngerawatin hewan-hewan doang, terus juga gue Dokter nyetir hewan, apa, iya. iya, kayak gitu-gitu aja. Gue kerja, tapi kalau dilihat dari penghasilan, banyakan Nindi, gitu, banyakan Nindi, ya kan. Ini apa? Dokternya? Ternyata rumah sakit ya. Nindi kerja apa waktu itu? Nindi waktu itu ya endorse. Oh iya iya. Nindi dari endorse emang bener-bener gede banget. Padahal kan endorse kan juga brandingnya dibangun sama lu juga kan. Gue orang belakang layarnya loh. Oh iya iya. Gue yang ngebentuk dia loh itu sebenarnya, yang orang-orang mungkin nggak tahu kan. Sampai akhirnya dia bisa kontrak kerja sama investor itu semua kan dari gua. Gitu. Nah, kalau gua dari YouTube sama dari situ. Cuma penghasilan kebanting sama Nindi, punya, karena setiap ada orang yang ngover ke gua lempar ke Nindi. Oke, Gua nggak iya, mau iya, gitu iya. loh. Jadi bagian dari dia, gua ngerasa duit dia, duit gua, sama-sama aja gitu. Cuma setelah gua cerai kok jadi muncul mau kondo gini nih kan, kondo. gara-gara banyakan duitnya si Nindi daripada duit gua mikir kayak apaan dah gitu. Tapi emang ngurus anak banyakan lu apa Nindi? Apa bagi-bagi aja? Banyakan neneknya. Neneknya ini, maksudnya nyokapnya Neneknya Nindi. Alfa. Iya. Nyokap lu apa nyokapnya Nindi? Nyokapnya Nindi. Oh nyokapnya Nindi. Nyokap gua kan di penjara. Oh iya, Lu lupa. masih. Seumur hidup. Nyokap lu apa? Bener narkoba? Masa bener Jakarta? Udah seumur hidup apa yang diituin? Ada tuh di CNN waktu itu beritanya itu sabu berapa kilo ya? 8 kilo apa? Nyokap lu Apa? Preti Asmara bukan? Bukan. Itu ada tau Preti Asmara? Nggak, lawangan tua. Nyokap lu ngebandarin sabu. Ada komplotan di. Udah komplotan, udah pemain lah ya. Iya. Oh, lu anak bandar narkoba. Bokap lu apa? Polisi. She ride like an angel tree, I'm nanya serena. Complicated banget cerita lu nih ya. Bokap lu polisi, nyokap lu bandar. Nyokap gua tuh jadi bandar nggak berlangsung dari gua kecil. Dia sebelumnya memang entrepreneur kan. Tapi gua nggak tahu sih alasan kenapa dia bisa milih buat masuk di lingkup situ. Ya, bandar kan juga entrepreneur. Hmm? Bandar kan juga entrepreneur. Iya sih, tapi bidangnya enggak. Bokap lu tahu Tahu apa? kalau nyokap lu bandar. Nggak tahu, taunya pas Tetap nyokap harus gua gua tanyain ketangkap. lah ya, masa gua tanyain. Masa gak gua tanyain? Tahu bokap lu tahu? Taunya pas ketangkep. Taunya pas ketangkep. Karena kan emang anak-anaknya kan forward ke dia juga gitu loh. Kaget dong bokap lu dong waktu tahu ya berarti. Gue nggak ngeliat ekspresinya sih.
Gue nggak ngeliat ekspresi. Gue bisa niruin kagetnya kayaknya sih. Gak mungkin. Gila. Lu tahu dari kapan tuh nyokap lu bandar tuh? Pokoknya waktu dia masukin gue ke rehab aja dia udah jadi bandar itu. Sorry, nyokap lu orang BNN ya? Gue nggak bilang kayak gitu, tapi dia pernah bilang dia ada kontribusi. Di BNN? Iya, ada andil, ada kontribusi sama orang-orang BNN di Bali. Sekarang kita ngomongin soal cewek ya. Biasanya lu tuh ngeliat cewek, kita lupain aja dulu ya orang tua lo dan keluarga yang Bonnie and Clyde gitu ya. Oh iya. Biasanya lu ngeliat cewek dari apa sih, Sat? HP yang pertama. Darahnya maksudnya, HP? Enggak. Wibu tau, wibu. Kalau gue dari mana gue? Dari HP-nya, maksudnya apa sih? Gue nggak mau punya cewek HP Android. Oke. Itu yang pertama. Oke. Terus yang kedua gue ngelihat Gak usah lumputin HP lo, gak apa-apa fisik. dia doang. Lu kenapa sih? Malu banget sama dia. Gue mau kok sama cewek Android, kok langsung diumpetin. Lu gak mau punya cewek HP Android, iya. Patah-patah gerakannya soalnya kan. Mau gini-gini juga. Lu nggak lihat mantan-mantan gue pada pakai boba semua kan? Mantan lu boba Iya. semua ya. Iya. Gitu. Lu ngeliat cewek dari HP, emang kenapa lu HP Android? HP Android pertama nggak bisa diajak bikin konten. Iya. Yang kedua itu pasti nggak jauh-jauh dari cabe-cabean ngantuk. Gitu loh, yang HP-nya OVO gitu atau apa ya kan. Jadi kayak bedaknya tebel banget kayaknya begitu kan. jauh dari lingkup ini gua, circle gua. Gitu sih. Kan gua circle Jaksel nih. Hah? Gua kan asli Iya, Jaksel. lu Jakselnya mana? Ampera. Tadi lu jangan usah didengar, itu kan personal ya Sat ya, enggak HP Android. HP Android bisa bikin lu cantik, tapi yang di atas 4 juta. Terus apa lagi selain HP? Apalagi selain HP-nya? Paling ya Yang kriteria kriteria gua nggak ada manusia normal coba. nggak ada yang sampai harus kayak rambutnya bondol gitu, nggak ada segitunya ya. sih. Yang penting ya berpenampilan menarik sih sebenarnya, udah itu Jadi aja. dari penampilan. Ya. Lu enggak lihat isi Apanya? Isi kantongnya, Enggak. kantong celananya. Isi dalam BH-nya enggak, maksud lu enggak lihat isi otaknya dong. Tapi gue suka takut sama cewek yang tetenya gede. Takut lo. Takut. Kenapa? Resah aja gue ngeliatnya, kayak nggak nyaman. Gerah gitu ya, berontak ya. Kayak gue takut banget. Jadi lu suka cewek yang tocil-tocil aja. Enggak lah, sedang lah. Sedang-sedang aja. Normalnya aja. Ya. Lu sadar enggak pertanyaan gua tadi apa? Sadar. Apa? Enggak, bukan itu. Pertanyaan gua, lu gak Kapan peduli pertama udah kali? isi enggak, lu isi pikiran cewek itu lu enggak peduli, yang penting lu penampilan aja gitu ya. Gue Udah lihat kan, nyata kan, bukti nyata narkoba merusak, udah lihat kan? Gua tanya tadi. Udah lu enggak peduli ya si pikiran cewek. Iya, mantan gue ada sih yang Australia. Udah lihat ya, narkoba tuh merusak ya. Jadi lu nggak peduli ya, cewek pinter atau apa, dia bisa masak atau apa, kayak soft skill kayak. Kos itu paling ya punya kemampuan komunikasi yang bagus. Lu mau punya kemampuan komunikasi yang bagus ya, itu yang Kan lu lihat. hubungan tentang komunikasi. Kalau Nikah tuh kan ngobrol sampai tua kan. bener. Jadi ya kalau dia punya kemampuan skill komunikasi yang bagus, Bisa jalan dulu ya, cakep dan punya komunikasi yang bagus ya. Dan teteh tidak terlalu besar. yap. Kira-kira ada nggak sih mantan Trina menurut lo? Nindi. Oh, Nindi mantan Trina ya. Kenapa? Karena memori gue sama dia banyak banget. Memori, terus juga dia ngasih gue keturunan yang menurut gue ini ngerubah hidup gue. Terus apa lagi ya? Yang terakhir paling udah situ aja sih, nggak banyak. Mantan lu berapa sih? Hmm? Mantan lu berapa sih? 3 berarti sama Cia sekarang. Hah, Cia lu udah putus? Entah. Sialan, kenapa lu gak putusnya nanti sih? Gue belum udah ketemu langsung loh, anjir. Gue liat di podcast lumayan juga ya kan, behel-behel begitu. Oh, siapa tuh yang nggak bisa yang nggak sayang bercanda saya. Kalau di lu suka dugem, lu suka? Sekarang udah nggak, udah jarang. Dulu dugem. Hampir setiap minggu. Hampir setiap minggu. Di mana lu dugem biasa? Kalau di Jakarta di SCBD. Kalau di Bali itu di La Favela, di Lavel, ya? Mirror, Oh, lu di Mirror juga. di Vault, Volt, Sisi. ya. Sisi lantai berapa? Lantai 2, lantai 3. Lantai 3 musiknya aneh ya. terlalu Lu apa kencang. sih R&B? Hip hop, Hip R&B, hop. ADM, deep house, Chris Brown suka lo? enggak juga. Jadi lu kalau dugem nggak bungkus cewek dong?
Ngebungkus itu nggak selalunya gitu loh. Cuma nggak selalunya ngebungkus gitu loh. Ya, berarti kan lu pernah lebih dari 3 dong. Enggak kan tidur bareng doang, nggak ngelakuin hal-hal yang ngapa-ngapain. meresahkan. Enggak. Tidur aja ya. Tidur bareng aja. Tapi kan tuh berhasil, artinya lu berhasil ngebawa dia untuk intimate lah. Karena untuk tidur di kamar yang sama bareng stranger tuh nggak gampang kan. Nggak gampang. Buat Caranya lu. gimana? Sekarang gue tanya ke lu nih, prompternya nih, buat apa lu suruh gue tanyain itu ke dia? Ada yang berani jawab nggak nih orang opera nih? Gunanya apa nih untuk nusa dan bangsa nih ditanyain begini nih? Gimana caranya? Yang mana yang tips? Mm-mm. Kalau yang tips jangan pernah buat pinjam korek. Itu udah klasik banget. Tapi kalau pinjem korek ya, boleh pinjem korek itu-mu nggak? Waduh. Itu baru. Belum pernah kan lu pakai yang itu? Boleh pinjem itu nggak buat aku korek-korek? Ya. Jangan pakai tips pinjem korek ya, udah basi banget ya. Paling kalau dari gua misalkan ada targetnya ada di dance floor. Kita bawa aja gelas ya secukupnya aja isi minuman ya kan. Nanti senggol aja tapi tumpahinnya jangan banyak-banyak. Tumpahin di bagian bahu, jangan begitu dong. Digampar kalau begitu. Caper aja sebenernya. Sorry terus langsung bantu lap, langsung dapetin attention dari situ, ntar manjang sendirinya kalau bisa diolah. Terus kalau misalkan dia apaan sih nih, lu udah poni lu apa gitu? Enggak, gua nggak pernah digituin. Misalnya lu digituin. Kan lu kan selama ini berhasil menentukan itu dong, menentukan target itu dengan baik kan, orang yang memang bisa nih gitu. Kan dari jauh udah eye contact dulu kita. Jauh eye contact dulu. Seandainya yang lu deketin itu apaan sih? Udah enggak usah bantu-bantu, lu bakal ngapain? Cabut apa ada jurus-jurus selanjutnya? Ghosting aja sih. Terus talenta lu apa? Talent gua ya komunikasi gue bagus sih ngerasa. Bagus komunikasi lu. Dimulai dari gua nge-reach brand-brand atau all shop tertentu buat ngajakin kerjasama sama Cia. Kayak gitu. Dapat lah ya. Iya. Dari orang-orang yang mau beli iPhone lo juga dapat. Gue punya skill selling juga. Iya. Punya sebenarnya, cuma ya begitu dah. Ya seadanya aja lah ya begitu ya. Lu mau bertalenta atau enggak, pokoknya ini adalah sosok di sosial media ya, lu bisa respon sendiri, lu mau ikutin atau lu mau lihat atau lu mau bandingkan, kayak gini kalau kayak gini, kayak gini kalau kayak gini. Jadi adanya Satria di sini bukan untuk di judge ya, kayak mati aja lo sampah, enggak dia. Ya gua jangan kayak dia gitu. Gua lebih parah lagi gua ajak mak gua kabur. Maksud gue tahu Mas. Gua tahu mah jam-jam kabur dari penjara jam sore. Terakhir coba DC bareng lu tuh kenapa menurut lu kenapa bisa jadi candu sampai diikutin orang sampai viral tuh kenapa? Mulai lagi sekali lagi. Lu udah lihat belum? Apa ini kan gue yang bikin. Iya, makanya lu lihat enggak lu? Oh iya. Mau sekali lihat enggak malu. Oke. Coba play, boleh? Chris Bow ya di hotel ya mau dijebol. Enggak, bukan di hotel, itu punya gue pribadi. Oke. Isinya sabu tuh ya pasti ya? Enggak dong. Itu dulu gue pakai buat nyimpen cash, tapi udah nggak ada, udah kering. Ini gue bikin nggak yang gue hafalin gitu, jadi gue retake cuma sampai 2 kali doang. Ini bikin di salah satu. Enak aja lagunya gitu ya. Kalau emang lagunya enak tuh nggak bohong aja digerakkan gitu ya. Iya udah. Gue nggak bisa persisiin banget, tapi ya udah seadanya aja. Sekarang waktunya kita main game skill kiss Mary. Cara main udah tau lah, kill kiss Mary ya. Siapa yang mau lu bunuh, siapa yang mau lu entot, siapa yang mau lu nikahin. Ayo. Pevita Pierce. Kenapa mantan gua? Jangan kayak gitu ya. Asli. Pevita Pierce. Mary. Tapi ketuaan gimana ya? Enggak apa-apa. Kiss. Kill. Mary. Kill. Mary gua Mary. Kill. Lu. Kill. Kiss. Gue Mary. Kill. In bed. Kiss. Kates. Ini Kates. Kill. kiss. Waduh. Pregnant. Waduh, susah banget ini gue. Butuh berapa emang?
Aduh, jawab apa ya? Oke, terima kasih Satria Mahathir udah nemenin gua hari ini. Nah, karena lu nggak bisa jawab, lo harus lakuin challenge ini sama gua. Minum Satria Pati Ayam. Terima kasih juga Opera Squad ya yang udah mantengin gua sama dia ngobrol hari ini. Thank you banget Satria for having me. Thank you banget Opera for having me. Thank you banget Opera Squad for having me. Ini pertama kalinya gue jadi host di podcast dan timnya di sini enak banget, ngedukung gua, ngefasilitasin gua. Di WC juga ada softtek gratis. Jangan lupa like, share, komen video ini ya. Sebelum gua cabut gua minum dulu bareng Satria. Saripati Ayam, menandakan persahabatan papa-papa muda. Ini karena lu gagal menjawab, lu mau kill kiss Mary si Cia. Rasanya apa nih? Rasanya sehat. Oke. Rasanya enak. Sekali teguk ya. Sekali teguk langsung. Bener-bener sekali teguk. Karena kalau enggak jadi agar. Cheers. Bye semuanya.